Selamat siang Bu Ana. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar hari ini? Saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan di kelas saya akhir-akhir ini. Ya, selamat siang juga Bu Rahayu. Oh, tentu boleh sekali, dengan senang hati. Apa yang ingin Ibu sharing atau ceritakan pada hari ini? Saya ingin menceritakan sedikit ya tentang kurang antusiasnya siswa dalam pembelajaran di kelas saya. Kemudian siswa itu sebagian besar banyak yang tidak mengerjakan tugas, seperti itu Bu Ana. Oh, jadi begitu. Jadi Ya. kira-kira apa yang ingin Ibu Ayu harapkan dari obrolan kita hari ini? Atau tujuan yang ingin dicapai? Nah, yang saya ingin harapkan dari sesi hari ini ya Bu Ana ya, saya ingin ada solusi lah tentang permasalahan saya hari ini, tentang tadi kurang antusiasnya siswa dalam pembelajaran tadi itu Bu Ana. Oh, jadi begitu Bu Ayu. Ya. Nah, menurut Bu Ayu nih, kira-kira apa yang membuat anak murid Ibu ini kurang antusias, kurang bersemangat dalam belajar, kemudian kurang aktif pada saat pembelajaran, kemudian pada saat mengumpulkan tugas juga mereka tidak banyak yang tidak mengumpulkan, seperti itu. Kalau dilihat dari itu ya, saya sih dari diri saya sendiri ya Bu Ana ya. Saya itu dalam pembelajaran itulah, dalam menjadi kelas itu saya itu banyak menggunakan hanya metode ceramah seperti itu, menonton saja. Kemudian siswa itu tidak diajak aktif. Siswa itu misalnya saya menjelaskan itu kan tidak ada timbal balik antara guru dan siswa, seperti itu dalam pembelajaran itu. Jadi siswa itu banyak diam saja di kelas, tidak banyak bergerak gitu, dia hanya diam. Jadi seperti itu Bu Ayu ya. Jadi kira-kira menurut Bu Ayu nih, pembelajaran yang bagaimana yang murid inginkan pada saat pembelajaran di kelas? Nah, tentunya ya kalau pembelajaran di kelas itu saya rasa murid itu pasti ingin pembelajaran yang asik lah ya, yang tidak monoton. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan bagi dia. Saya rasa seperti itu, supaya mereka itu cepat tangkap dalam menerima pembelajaran. Jadi seperti itu Bu Ayu ya. Jadi kalau seperti itu adanya, jadi menurut Bu Ayu, kira-kira apa yang bisa Bu Ayu lakukan supaya anak-anak pada saat belajar itu tidak membosankan, kemudian pembelajaran itu tidak monoton, seperti itu, sehingga pembelajaran bisa mengasyikkan. Apa yang bisa Ibu lakukan? Pertama itu yang saya bisa lakukan itu, pertama itu kemungkinan itu ya untuk merencanakan pembelajaran dulu ya. Jadi pertama itu kita merencanakan pembelajaran dulu, pembelajaran yang asik lah untuk siswa. Kemudian kita mencari berbagai sumber belajar lah yang bisa atau yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari, misalnya dari berbagai sumber di media sosial ya, seperti itu. Iya, benar sekali Bu Ayu, saya sangat setuju. Nah, jadi kalau seperti itu, apakah menurut Bu Ayu itu bisa berjalan dengan efektif? Nah, kalau kita sudah merencanakan itu secara maksimal, saya rasa itu pasti akan terlaksana secara efektif ya Bu Ana ya, karena itu perencanaan kita kan pasti sudah direncanakan secara sematang-matangnya. Nah, pasti mungkin akan efektif sekali kalau dilaksanakan. Iya, benar sekali Bu Ayu. Jadi kalau misalnya ini kan Ibu Ayu sudah menganggap itu bisa berjalan dengan efektif, seperti itu Bu Ayu ya. Jadi kalau selanjutnya sumber belajar apa saja yang selama ini Ibu terapkan di kelas supaya sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan efektif, seperti itu Bu Ayu? Untuk sumber belajar itu pertama itu saya itu hanya menggunakan dari buku paket ya yang dibagikan untuk siswa. Kemudian guru juga ada memegang satu. Kemudian itu saya juga kadang-kadang, itu pun jarang ya Bu Ana ya, jarang sekali untuk membawa siswa ke perpustakaan. Itu pun kalau misalnya ada waktu longgar lah, seperti itu saja dan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Jadi itu sangat jarang kalau ke perpustakaan itu, seperti itu. Oh, jadi begitu. Itu sumber digunakan.
Jadi kalau menurut Bu Ayu nih, selain dari buku teks yang dibagikan ke guru, ke siswa gitu ya, Ya. kemudian Bu Ayu juga megang satu, kemudian anak-anak juga dibawa ke perpustakaan untuk mencari sumber belajar seperti itu Bu Ayu ya. Nah jadi selain itu kira-kira ada lagi nggak sumber belajar yang bisa dipakai supaya pembelajaran di kelas itu bisa berjalan dengan baik dan efektif sehingga anak-anak bisa antusias seperti itu? Kalau untuk sumber belajar ya, apalagi ini di era digital ya Bu Ana ya, Iya. saya rasa banyak sekali sumber belajar yang bisa kita manfaatkan, tidak hanya di buku paket ataupun di perpustakaan. Bagi kalau sekolah itu sudah ada internet, itu sudah bisa banyak sekali sumber belajar yang bisa dicari, misalnya dari YouTube, dari blog-blog itu guru-guru, kemudian dari artikel. Kemudian yang lagi ngetrend sekarang tuh lagi dari TikTok ya, atau IG ya, LinkedIn IG. Nah itu. Iya benar sekali Bu Ayu. Apalagi zaman sekarang ya anak-anak itu lebih aktif di medsos. Jadi kalau seandainya Bu Ayu nanti nih mau melaksanakan atau mau mencari sumber belajar itu memang bagusnya ya dari IG, dari Facebook, dari TikTok seperti itu, dan juga dari YouTube. Di YouTube kan banyak juga sumber belajar yang bagus sekali. Nah, jadi ini kan hal-hal yang Ibu yang ingin lakukan ini kan sudah sangat luar biasa nih Bu Ayu. Jadi kalau kira-kira nih Ibu bisa menilai nih berapa rentang nilai yang bisa Ibu nilai pada diri Ibu sendiri untuk melaksanakan atau melakukan apa yang sudah Ibu ceritakan tadi. Kalau rentang nilainya 1 sampai 10 seperti itu. Kalau untuk nilai ya, saya menilai diri saya sendiri ya. Saya sih tidak cukup berani untuk memberi nilai sempurna. Tapi mendekati sempurna lah seperti itu. Jadi kita itu dalam ini harus pesimis ya. Harus optimis, bukan optimis ya, salah. Jadi nilai yang saya berikan itu untuk diri saya ya 9 lah Bu Ana ya. Semoga itu berhasil nanti. Wah, itu bagus sekali Bu Ayu. Semoga itu bisa berhasil dengan baik ya. Nah, jadi Ibu ini kan sudah ingin melakukan gitu ya, melakukan suatu perubahan gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan atau mengatasi permasalahan yang Ibu lakukan, yang Ibu hadapi, dan kira-kira kapan Ibu mulai aksi nyata lah seperti itu istilahnya. Nah, hal pertama yang saya akan lakukan itu pastinya kita akan membuat rencana pembelajaran dulu ya. Nah, dengan membuat rencana pembelajaran tersebut, nah disitulah kita bisa mencari berbagai sumber untuk materi kita. Yang saja itu dari YouTube, dari Facebook, dari IG, situ. Kemudian kita tadi tugas siswa tadi kan. Kemudian tadi yang saja tugas siswa itu, nah dari tugas siswa itu saya tidak akan memberikan siswa itu tugas banyak lagi. Jadi saya memberikan tugas siswa itu sesuai bakat dan minat siswa seperti itu. Untuk kapan saya melakukan ini tadi kan saya hari ini kan kita sudah sharing kan. Kemudian sudah sharing, saya juga akan membuat rencana pembelajaran. Nah, pastinya mungkin akan besok saya akan lakukan ini Bu Ana. Iya, bagus sekali Bu Ayu. Jadi kalau Ibu sudah punya rencana gitu ya, dan mulai besok ingin melakukan, itu sesuatu yang sangat baik Bu Ayu ya. Jadi berkaitan dengan rencana yang ingin Ibu lakukan, jadi jika suatu saat jika seandainya nanti pada saat pelaksanaan, nah rencana Ibu ini mengalami hambatan seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan? Nah, jika ada hambatan ini, pertama saya mungkin dengan tenang dulu ya, menghadapi hambatan ini dengan tenang, sabar, dan saya akan coba menyelesaikan sendiri dulu masalah yang saya hadapi di kelas dulu. Nah seperti itu. Jadi saya akan coba selesai sendirilah dulu gitu. Iya benar sekali Bu Ayu. Jadi jika kita menghadapi suatu hambatan itu mungkin suatu hal yang biasa ya, karena tidak mungkin semua itu bisa berjalan dengan sempurna. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi atau mengatasi hambatan itu seperti itu. Nah, nih Bu Ayu nih, jadi kan Ibu sudah ingin membuat rencana. Jadi
Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana yang ingin Ibu lakukan seperti itu? Untuk komitmen, tadi kan saya sudah sharing segala macam kan. Jadi untuk komitmen saya ini, saya selalu pastilah ya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan untuk siswa. Kemudian mencari berbagai sumber belajar di medsos seperti itu. Kemudian saya juga akan membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran. Dia bisa mencari materi itu dari medsos tadi. Jadi saya menyuruh mereka mencari sendiri materi yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi siswa itu soalnya kita itu memasakkan mereka belajar ya Bu Ana ya saat ini ya. Nah seperti itu. Seperti itulah yang saya akan komitmen saya. Iya, betul sekali Bu Ayu. Jadi saat ini kan kita sudah melaksanakan program Merdeka Belajar ya. Jadi kita sebaiknya kita melaksanakan pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah seperti itu Bu Ayu ya, itu sangat luar biasa. Nah ini kan tadi komitmen Ibu sudah ada. Kemudian kira-kira nih siapa nanti yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Nah di sekolah ini kan saya di kelas 5 mengajar ya Bu Ana ya, ada 2 kelas. Jadi saya misalnya mengalami hambatan atau apa masalah di kelas saya, nah saya akan meminta bantuan teman sejawat saya, itu Bu Susrawati Bu Ana. Jadi dia yang akan membantu saya nanti. Oh jadi gitu Bu Ayu ya, jadi sangat bagus sekali ya kalau misalnya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat dan itu bisa berjalan dengan baik, dan semoga apa yang Ibu rencanakan terus komitmen yang Ibu jalankan itu semoga itu bisa tercapai sesuai dengan harapan Bu Ayu ya. Nah itu ya Bu Ana, terima kasih ya. Masalah lagi di kelas ya. Nah, bolehkah nanti kita sharing lagi seperti ini? Oh tentu sangat boleh Bu Ayu, saya sangat merasa senang sekali jika seandainya ada kawan ingin saling sharing, ingin menceritakan masalah yang dihadapi terutama terhadap murid-murid ya. Saya tuh akan sangat senang membantu dan tentunya sesuai dengan kemampuan saya seperti itu. Ya, baiklah, terima kasih lagi Bu Ana. Semoga kita ini menjadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Bu Ana ya. Iya, amin, sama-sama Bu Ayu. Nah kalau begitu saya permisi dulu ya Bu.